Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sidrap. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Wiki Sasmita. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum beliau masuk ke dalam kelas untuk mengajar di kelas. Kita akan berbincang-bincang dulu pada kesempatan ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu, baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan bincang-bincang praobservasi. Jadi pada percakapan praobservasi ini kita hanya berdua ya Bu. Nanti pada pasca observasi kita akan ditemani lagi oleh ibu pengajar praktis saya. Jadi gunanya percakapan ini kita akan berbincang-bincang tentang nanti tujuan pembelajaran, metode apa dan bagaimana pembelajaran ibu di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan ya Bu. Jadi nanti saya akan masuk di kelas ibu untuk melakukan yang namanya supervisi kelas. Bagaimana Ibu, siap? Siap. Baik, kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang nantinya saya ajarkan di kelas yaitu ada 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel, begitu. Oh, jadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya ada 3 ya Bu ya. Selanjutnya kira-kira strategi atau metode pembelajaran apa yang nantinya Ibu akan gunakan di kelas Bu? Ya, tentunya metode pembelajaran yang saya gunakan nanti di kelas adalah tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai macam media sesuai dengan kebutuhan murid di kelas, begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi berdiferensiasi ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah Sabtu yang akan datang ya. Oh baik, Sabtu yang akan datang ya Bu ya. Jadi dari percakapan kita ini saya jadi tahu tentang gambaran-gambaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas ya, agar murid di kelas itu menjadi menyenangkan. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk bercakap dan berbincang dengan saya pada hari ini. Sampai jumpa nanti di kelas pada saat observasi ya Bu ya, saat saya melakukan supervisi kelas di kelas Ibu. Baik. Itulah tadi percakapan saya dengan rekan sejawat Ibu Wiki Sasmita, dan nanti setelah ini saya akan berkunjung atau masuk di kelas beliau untuk melakukan supervisi kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang perasaannya cenah-cenuh, hatinya tidak bahagia, tidak senang, ada? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Prak. Silakan membantu Bapak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan dan dan, ding ding ding, dun dun dun. Dan dan dan, ding ding ding, dun dun dun. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu, oke. Ibu lihat di kanan tidak ada bangku yang kosong, berarti semuanya hadir semua ya. Iya Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadir semua. Oke, baiklah anak-anakku. Oke, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kebutuhan. Aku dan kebutuhanku. Aku dan kebutuhanku. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siapa yang mau membacakan? Oke, Sabir. Satu, tujuan pembelajaran. Satu, yang tadi dapat mengidentifikasikan jenis kebutuhan. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pagi hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan. Selanjutnya, dua, maksudnya
seperti apa? Buku. Ada yang memerlukan buku. Apa lagi? Apa lagi kebutuhan kita? Ada yang membutuhkan pensil untuk warna. Ada yang memerlukan pensil warna, kira-kira apa lagi? Ada yang memerlukan penggaris, apa lagi? Penghapus, apa lagi? Itu ya, banyak sekali kebutuhan kita. Nah, seperti yang akan kita pelajari adalah aku dan kebutuhanku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dengan apa yang akan kita butuhkan dalam persiapan belajar. Nah, sekarang nantinya anak-anakku, ibu akan memberikan suatu memberitakan yang suka menonton silahkan menonton, ya, yang mau membaca silahkan membaca tentang aku dan kebutuhanku. Di situ kita nanti akan mendapatkan informasi apa yang anak-anak dapatkan setelah menonton. Oke? Oke. Jadi sebelum ibu memintakan, ibu bagi dulu sebuah kertas. Ya, nantinya anak-anakku, silakan anak-anakku isi informasi apa yang anak-anakku dapatkan setelah menonton. Bisa dimengerti? Oke. Ini menyangkut dengan aku dan kebutuhanku. Oke. Coba anak-anak perhatikan di atas ya, nantinya informasi apa yang anak-anak dapatkan setelah menonton, ya, tentang aku dan kebutuhanku. Di video ini kita akan belajar materi bahas kelas 4. Aku dan kebutuhanku, Ujian Merdeka. Topik A, aku dan kebutuhanku. Yang pertama, apa saja kebutuhan manusia? Yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Yang ketiga, apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ari terlihat pucat sekali karena dia lupa sarapan. Nah, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang mari kita coba mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Nah, sekarang perhatikan kolom berikut. Di sini sudah ditunjukkan yang mendesak, tidak mendesak, penting dan tidak penting. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Selanjutnya, kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Yang ketiga, kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan karena pada hakikatnya manusia itu sedang kekurangan. Sedangkan kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dan kebutuhan kita satu sama lain tidaklah sama. Nah, coba perhatikanlah gambar berikut. Informasi apa yang anak-anak dapatkan setelah menonton tadi? Ayo coba.
dapat? Ada yang mau menuliskan di kertas yang ibu bagikan tadi? Nah, ada juga. Apakah ada juga yang mau menggambar? Ya, terserah anakku. Mau ditambahkan informasinya, mau dituliskan informasinya, atau ada langsung yang mau bercerita. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang mau bercerita tentang informasi apa yang didapat tadi setelah menonton? Ayo. Ada? Ada yang bisa bercerita? Kira-kira informasi apa yang anak-anakku tangkap setelah menonton? Oke, ada yang bisa? Oke, Caca, silakan berdiri di tempat. Ada 3 kebutuhan. Kebutuhan mendesak, kebutuhan masa kini, kebutuhan tidak mendesak. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi, teman kita Andiaca memperoleh informasi tentang kebutuhan. Kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan mendesak, ini dan tidak mendesak. Jempol untuk temannya. Ada yang lain? Kira-kira informasi apa yang anak-anakku dapatkan setelah menonton video? Ada bisa dikumpul berupa tulisan. Ada yang mau menuliskan informasinya? Oke, Akasa memerlukan, kalau kita haus, kita memerlukan minuman. Bagus sekali. Ada yang lain? Apa? Dapat memerlukan pakaian. Oke, ada yang lain? Berupa dapat kan menggambar ya. Kalau wasabi memerlukan makanan ketika lapar. Ada yang lain? Masih ada yang mau bercerita tentang kebutuhan aku dan kebutuhanku? Ada? Tidak ada yang lain? Tidak ada ya? Oke nih. Oke, Andiaca menggambarkan tentang makanan. Berarti yang dibutuhkan Andiaca ini adalah makanan. Kebutuhan makanan. Masih ada lagi? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Iya, kebutuhan adalah sesuatu yang informasi yang kedua yang didapatkan oleh temannya adalah tentang kebutuhan. Kalau Asgar? Iya, kalau Asgar menggambar baju, berarti kebutuhan yang informasi yang didapat adalah yang didapatkan oleh Asgar adalah pakaian. Ya, masih ada? Dan tadi kita menonton video, kira-kira apa, ibu tanya dulu ya, apakah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dengan manusia yang satu itu sama kebutuhannya? Tidak ada yang mengatakan tidak. Oke, jadi untuk pertanyaan ini kita akan berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing ya. Jadi untuk kelompoknya Sabil kita bagi saja menjadi 4 orang, kemudian kelompoknya Akasa kita bentuk menjadi satu kelompok saja ini ya. Kemudian silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke. yang dibutuhkan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain itu sama atau berbeda? Oke, silakan berdiskusi. Silakan diskusi dengan teman-temannya.
jelasan ya. Ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mendesak. Oke, untuk bagaimana dengan kelompok ini? Dah? Ya, berdiskusi dengan temannya, jangan satu saja yang coba. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah ya, oke. Kira-kira kelompok berapa dulu yang mau membacakan hasil diskusinya? Satu. Kelompok satu, oke. Silakan siapa yang mau mewakili temannya? Ya, silakan berdiri di tempat. Satu. Apakah kebutuhan manusia itu sama atau berbeda? Ya. Tidak, karena kebutuhan orang berbeda-beda. Contoh, saya sangat butuh motor, tapi teman saya tidak membutuhkan motor karena dia sudah punya sepeda. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Jadi, jawaban dari kelompok satu bahwa kebutuhan manusia itu berbeda. Ya, dia memberikan contoh bahwa satu yang membutuhkan sepeda, motor, tetapi yang satunya tidak membutuhkan motor karena dia sudah bersyukur mempunyai sepeda bagus sekali. Siapa lagi kelompok berapa lagi? Kelompok dua silakan. Siapa yang mau mewakili temannya? Silakan berdiri. Satu, apakah kebutuhan manusia itu sama Ya. atau berbeda? Tidak Oke. sama. Contoh, ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mendesak. Itu jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Lagi. Jawaban dari kelompok dua bahwa kebutuhan manusia itu tidak sama karena ada kebutuhan yang mendesak dan ada kebutuhan tidak mendesak. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan tidak mendesak, kira-kira yang mana dulu diutamakan? Yang mendesak dulu ya, bagus sekali. Oke, kelompok tiga. Siapa yang mau mewakili temannya? Oke, Nela silakan berdiri. Apakah kebutuhan manusia itu sama atau berbeda? Ya. Beda, karena kebutuhan orang lain berbeda-beda. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Karena kebutuhan orang lain itu berbeda-beda. Seperti halnya tadi yang dikatakan oleh kelompok satu. Mungkin si Dafa memerlukan sepeda, tetapi Asdan tidak memerlukan sepeda. Ya, karena kakinya kuat untuk berjalan, dia lebih baik berjalan daripada bersepeda. Contoh, itu contoh. Ya, jadi
membawa motor. Dia sudah bersyukur mempunyai sepeda. Ya, nah, kebutuhan yang mendesak. Contoh, misalnya yang mana yang masuk kebutuhan mendesak? Makanan. Kalau kita makan, apa? Kita kelaparan. Jadi yang pertama adalah makan, minum, ya, kemudian pakaian, oke. Belajar pada pagi hari ini. Bagaimana rasanya?
12 tahun Tako Putri. Oke, setelah saya mendengar kata-kata pasca observasi yang gali luar biasa. Ya, di sini Ibu Siswa sebagai observer berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan membantu kepada Ibu Vivi selaku guru yang bersekolah di kelas ya. Dan sebelum saya menerangkan pelajaran itu, memang yang namanya bebas tentang dasarnya dari observasi itu sekali ya. Beda kalau kita mengajar sehari-hari tidak melihat kita tidak ada menilai, tapi perasaan ada yang memang sudah ada saya merasakan itu alamnya. Jadi di sini bagaimana berpikir bisa mengatasi kendala itu dalam saya di sini juga saya melihat bahwa Ibu Vivi sudah menerapkan pembelajaran organisasi kelas ya.